Hai anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan membacakan buku dengan judul Koki Kumis dan 5 Cerita Kuliner. Buku ini adalah karangan dari Pak Mustajab dari Kemendikbud. Salah satu judul dari cerita buku ini adalah tentang nasi jamblang. Nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Namanya berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon, yaitu Jamblang, tempat asal pedagang makanan tersebut. Nasi jamblang tidak jauh berbeda dengan nasi pada umumnya. Yang membuatnya berbeda adalah penggunaan daun jati sebagai pembungkus nasinya. Penyajian makanannya pun bersifat prasmanan. Menu yang tersedia antara lain sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, semur hati atau daging, perkedel, sate kentang, telur dadar, telur goreng, telur masak, sambal goreng, semur ikan, ikan asin, tahu, dan tempe. Jika berkesempatan mengunjungi kota Cirebon, pasti kalian dapat dengan mudah menjumpai pedagang nasi jamblang ini. Mereka tersebar di hampir seluruh kota dan kabupaten Cirebon. Nasi jamblang menjadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Cirebon. Nasi jamblang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Awal mula sejarahnya, Belanda membangun 3 pabrik di kawasan Cirebon. Pabrik gula di wilayah Gempol, Palimanan, dan Plumbon, serta pabrik spiritus di Palimanan. Berdirinya pabrik-pabrik tersebut banyak menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar dan wilayah lainnya. Para buruh yang rumahnya jauh seperti dari Sindang Jaya, Cisaat, Cimara, Cidahu, Cinaru, Bobos, dan Lokong harus berangkat di pagi buta dengan berjalan kaki. Para buruh tersebut kesulitan mencari makan untuk sarapan karena pada saat itu belum berdiri warung-warung nasi. Masyarakat zaman dulu menganggap penjual nasi merupakan suatu hal yang dilarang atau pamali. Ini dapat dimaklumi karena peredaran uang kala itu masih sedikit. Karena iba, seorang pengusaha pribumi asal Jamblang, Haji Abdul Latif, meminta istrinya Tan Piaulun atau akrab disapa Nyonya Pulung untuk menyediakan sedekah makanan berupa nasi dan lauk pauk secukupnya. Nasi itu dibungkus daun jati dan diberikan kepada buruh pabrik. Berita pemberian sedekah dari Nyonya Pulung rupanya menyebar dengan cepat. Permintaan sarapan bagi buruh pun semakin bertambah banyak. Para buruh menyadari apa yang mereka makan merupakan sesuatu yang harus dibeli. Untuk mengganti apa yang dimakan, para buruh sepakat memberikan uang ala kadarnya kepada Nyonya Pulung. Kegiatan ini menjadi cikal bakal usaha warung jamblang Nyonya Pulung. Pada saat itu, lauk pauk nasi jamblang yang diperuntukkan bagi para buruh hanya ada 7 macam, yaitu dendeng laos, kebuk goreng atau paru, sambal goreng, tempe goreng, tahu goreng, sayur tahu, dan ikan asin panjelat atau ikan cucut. Saat ini
Warung Jamblang Nyonya Pulung berganti nama menjadi Nasi Jamblang Tulen. Kini, bisnis turun-temurun ini tetap dikelola dan berdiri dengan kesederhanaan dari generasi ke generasi dan menyebar ke seluruh kota Kabupaten Cirebon. Demikian, terima kasih.